Soal jenis yang keempat, kita membandingkan dependent sample, gitu ya. Contoh soalnya, seorang pengusaha ingin membandingkan hasil penilaian rumah yang dinilai oleh dua perusahaan nilai ya, appraisal gitu. Yaitu perusahaan A dan B. Diketahui populasi penilaian rumah dua populasi tersebut berdistribusi normal. Apakah penilaian A dan B berbeda? Berikut data sampel berdasarkan 10 rumah dan gunakan level signifikansi 5%. Nah, di sini yang membedakan dengan soal-soal sebelumnya, kalian bisa lihat di tabel datanya yang sebelah kiri, itu ada kolom paling kiri ya, rumah ID, nomor ID rumah. Ya, jadi yang kita bandingkan di populasi A dan B itu adalah rumah yang sama. Ya. Jadi bedanya dengan soal-soal sebelumnya, jumlah sampelnya untuk dependent sample pasti sama. Dan kita benar-benar membandingkan hal yang sama untuk dua populasi. Kalau yang tadi, yang A bisa 5 sampel, yang B bisa 6 sampel gitu ya. Untuk yang dependent sample ini, kita benar-benar membandingkan sampel yang sama dengan di dalam dua populasi. Oke, di sini standar deviasi populasi tidak diketahui. Jumlah sampel di bawah 30, maka kita gunakan distribusi T. Sampel yang sama dibandingkan di dua populasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu ya. Ini dependent sample. Nah, untuk dependent sample, sebelum kita tuliskan H01-nya, kita harus hitung dulu difference-nya untuk setiap data. Ya, jadi kita buat kolom difference, atau kita tulis D di paling kanan, yang isinya adalah X1 minus X2. Jadi yang kiri dikurang yang kanan. Contohnya, untuk yang R01, itu 235 dikurang 228, hasilnya 7, gitu ya. Yang bawahnya, 210 dikurang 205, hasilnya 5. Kalau negatif juga nggak apa-apa. Misalnya untuk yang R08, 210 dikurang 215, hasilnya minus 5, nggak apa-apa. Jadi kalau mau positifnya positif, negatif biarin negatif. Nah, untuk di sini berarti yang satunya untuk yang pertama itu berarti adalah yang A, yang kedua itu adalah yang B, kita urutkan saja. Difference itu adalah XA minus XB. Kalau kita hitung sampel mean dan sampel standard deviation-nya juga dengan kalkulator. Ya, dari 7, 5, 12, 2, dan seterusnya. Sampel mean-nya kita hitung adalah 4,6 dan sampel standard deviation-nya adalah 4,4020. Nah, jadi sekarang H0-nya itu adalah mu difference sama dengan 0, ya, artinya tidak ada perbedaan. Sedangkan H1-nya yang ditanya, mu D-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi ada perbedaan signifikan antara penilaian A dan B. Kita menggunakan two-tailed test, sekali lagi karena tidak ada arahnya ya, negatif atau positif. Alpha-nya 0,05, dan kita menggunakan t-test. Aturannya, tolak H0 jika nilai absolut testat lebih besar dari nilai absolut T tabel. Dan jumlah sampel yang kita gunakan di sini adalah 10. Nah, untuk dependent sample, walaupun kita harus menghitung kolom baru, tapi perhitungan testat dan T-tabelnya jauh lebih simpel daripada testat sebelumnya. Untuk testat, kalian bisa lihat rumus ini, dan hasilnya adalah 3,3045. Sedangkan untuk T-tabel, bergantung dengan alpha dan decrease of freedom. Alpha 0,05, alpha berdua 0,025, dan decrease of freedom-nya simple aja, hanya n-1, yaitu 10 minus 1 sama dengan 9. Jadi kita udah hitung testatnya, dan T-tabelnya kita lihat untuk yang one tail 0,025 atau yang two tail 0,05, dan decrease of freedom 9. Di tabel hasilnya adalah 2,262. Jadi, karena nilai absolut testat 3,3 itu ya, lebih besar dari nilai absolut T-tabel 2,2, maka kita tolak H0. Artinya, untuk tes dengan level signifikansi 5%, ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa penilaian rumah yang dilakukan oleh A dan B berbeda. Exercise yang terakhir, data harga mobil di dua cabang, satu perusahaan, yaitu datanya ini. Ya, ada di mobilnya, ada harga di cabang A dan harga di cabang B. Jika perusahaan tersebut ingin membandingkan harga 5 jenis mobil di dua cabang, uji manakah yang digunakan? A. Comparing population mean, population standard deviation known. B. Comparing population mean, population standard deviation unknown and equal. C. Comparing population mean, population standard deviation unknown and unequal. Atau D. Comparing population mean, dependent samples. Ya, jadi intinya ini 4 tes yang kita pelajari hari ini.
Oke, silakan kalian pikirkan. Kalian nggak usah ngitung apa-apa, cuma coba pikirkan aja mana yang dipakai. Dan pause video ini sekarang. Oke, intinya ada di kolom di bagian ID ya, dan ada juga di soalnya dibilang harga 5 jenis mobil di 2 cabang. Jadi kita bisa lihat jumlah sampelnya sama, ada ID-nya, setiap mobil yang dibandingkan adalah mobil yang sama. Cuma beda cabang aja di A dan di B. Jadi jawabannya adalah yang D, yang dependent sample. Ya, karena kita benar-benar membandingkan sampel-sampel yang sama hanya di dua populasi yang berbeda. Oke, saatnya review. Hari ini kita belajar 4 jenis tes yang gunanya untuk membandingkan populasi min populasi di dua populasi. Yang pertama itu saat standar deviasi populasi diketahui, kita gunakan z-test. Yang kedua, saat standar deviasi populasi tidak diketahui, tapi diasumsikan sama, kita gunakan pooled t-test. Yang ketiga, saat standar deviasi populasi tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama, kita gunakan t-test yang bukan pooled, ya, yang dikresolve lebih panjang. Dan yang terakhir, saat kita menggunakan dependent sample ini kita menghitung kolom difference-nya, lalu baru kita uji. Oke, sekian untuk pelajaran ini. Jangan lupa kerjakan kuis terakhirnya. Terima kasih.